diberikan suatu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dianjurkan juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur tersebut itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita itu jarang ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingatnya hanya sholat 5 waktu aja kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan musibah dengan sakit kita, dengan sakit istri kita, dengan sakit suami kita, dengan sakit anak kita. Nah, kemudian kita memperbanyak daripada lidah kita, memperbanyak membasahi lisan kita dengan mengucap, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, itu adalah salah satu bentuk daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau misalnya dikasih musibah, ibu jangan banyak ngeluhnya, misalnya dikasih, kemarin dikasih uang belanjanya lebih banyak, kemudian besoknya agak sedikit, nah itu jangan bersuudzon kepada lelaki, jangan bersuudzon kepada suaminya. Oh, jangan-jangan punya pos 2 nih, jangan begitu, tetapi tetap berprasangka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah salah satu daripada ujian yang Allah berikan kepada ibu untuk senantiasa menambahkan daripada rasa sayangnya kepada suami ibu-ibu semua. Kemudian karena kenikmatan baik nikmat zahir maupun batin itu kita tidak bisa menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Itu tidak akan mampu menghitung daripada jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama yaitu 3 cara agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu asyukuru bil qalbi, yaitu rasa syukur kita kepada Allah dengan cara apa? Hati. Dengan cara dengan hati. Caranya yaitu dengan meyakini, memahami bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyukru bil lisan. Ini adalah syukurnya orang awam seperti kita, syukurnya orang awam yang seperti kita nih, yaitu asyukru bil lisan, yaitu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suatu kenikmatan, kita memperbanyak, kita mengucapkan daripada kalimat thayyibah yang lainnya yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalimat thayyibah tersebut adalah alhamdulillah. Itu ini adalah salah satu daripada bentuk rasa syukurnya orang awam, alhamdulillah. Jadi dikasih anak soleh, alhamdulillah. Dikasih suami yang soleh, alhamdulillah. Dikasih rezeki hari ini, alhamdulillah, Nah, kemudian bukan hanya ketika diberikan nikmat, diberikan musibah juga kita alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau diberi nikmat alhamdulillahi tatimmus sholihat. Itu adalah salah satu bentuk daripada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya bapak, punya suami yang mohon maaf akhlaknya misalnya buruk, ataupun misalnya kadang sadar, kadang enggak, nah itu syukuri, mudah-mudahan dengan ketidakbaikan yang ibu jalani saat ini, mudah-mudahan di balik itu semua ada kebaikannya. Dan itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar senantiasa ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dianjurkan untuk memperbanyak daripada alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Fa innallaha anna ini. Karena kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu mempunyai 2 mata.
Ya. Jadi kalimat thayyibah alhamdulillah itu mempunyai dua mata. Wajana haini dan mempunyai dua sayap. Ingat tuh ya. Dua mata, dua sayap. Kalimat alhamdulillah yang pertama mempunyai dua Mata. Yang kemudian yang kedua yaitu kalimat alhamdulillah mempunyai kedua Sayap. tusalli fil jannati tastaghfiru laha. Ya. Kedua mata tersebut dan kedua telinga tersebut dia melakukan sholat, melakukan sholatnya nggak tahu, wallahu alam ya. Nah kemudian di mana tempatnya melakukan sholatnya itu di surga, seraya di dalam sholatnya itu terus memintakan ampunan tastaghfirullah, memintakan ampunan dosa sampai tiba hari kiamat bagi orang yang membacanya. Dan ini adalah hadis daripada rawahu ad-Dailami ya. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh ad-Dailami berkenaan dengan keutamaan daripada alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dimanapun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Diberikan musibah oleh Allah, alhamdulillah. Ya, kemudian yang ketiga, yang kedua udah masa banyak. Yang ketiga yaitu asyukru bil a'mal, yaitu mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal. Ibu kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala. Allah memberikan harta kepada ibu dan kita semua. Jangan lupa untuk berzakat apabila sudah Nisab. memasuki satu Nisab. Dan kemudian jangan lupa bersedekah dan juga infak. Itu adalah salah satu bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian